Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana rasa ingin tahu itu ya, yang ada di dalam Alkitab. Nah, saya mau mulai dengan kisah tentang Thomas Alva Edison ya. Nah, Thomas Alva Edison adalah nama penemu yang sangat familiar di telinga banyak orang. Lahir 11 Februari 1847 di Ohio, Amerika Serikat. Edison dikenal sebagai penemu yang memberikan kontribusi besar dalam sejarah peradaban manusia, yakni menemukan lampu pijar atau lampu bohlam yang kita gunakan sampai pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jauh sebelum menemukan lampu pijar, Edison sudah dikenal sebagai anak yang penasaran, ya, dengan banyak hal meski belum dapat berbicara. Saat dalam masa pertumbuhan, orang tuanya mendapati adanya masalah pada Edison. Pada usia 4 tahun, Edison masih belum dapat berbicara, sehingga dia dianggap memiliki kelainan. Namun ketika Edison tumbuh, ia dapat berbicara dan selalu menanyakan hal yang ia temui. Jadi rasa ingin tahunya dia besar sekali ya. Edison akan merasa sangat kecewa apabila pertanyaannya dijawab dengan jawaban yang tidak memuaskan dirinya. Edison mulai bersekolah ketika menginjak usia 7 tahun. Edison memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar sehingga ia tidak disukai dan bahkan dimarahi oleh gurunya karena mengajukan begitu banyak pertanyaan yang bahkan tidak bisa dijawab oleh gurunya sendiri. Tingkah Edison yang banyak bertanya sangat merepotkan guru-gurunya. Ia pun dianggap aneh karena memiliki pola pikir yang tidak sama dengan anak-anak seusianya. Atas tindakan pihak sekolah yang tidak memperhatikan Edison, ibunya pun memutuskan untuk mengeluarkan Edison dari sekolah dan akan mendidiknya sendiri di rumah. Ketika ia diajari oleh ibunya, Edison mengalami perkembangan yang sangat cepat, termasuk dalam kemampuan membaca dan menulis. Sejatinya, penemuan lampu pijar tidak sepenuhnya ditemukan oleh Edison. Ada begitu banyak penemu lainnya yang juga melakukan percobaan dalam menemukan lampu pijar. Namun lampu milik Edison adalah lampu yang dapat bertahan paling lama, yaitu selama 40 jam. Jadi dinyalakan terus-menerus ya 40 jam. Edison mendapatkan hak paten pertamanya pada April 1879. Ia turut merancang lampu pijar dengan menggunakan bahan platina. Rancangan tersebut relatif kurang praktis. Akan tetapi Edison berusaha untuk menemukan elemen lain yang lebih ekonomis dan efisien. Di tahun yang sama, Sir Joseph Wilson dapat menciptakan lampu pijar dengan waktu bertahan selama 13,5 jam. Namun dalam waktu yang singkat, filamen-filamen pada lampu tersebut putus sehingga tidak laku terjual. Di samping itu, Edison terus bereksperimen untuk menemukan lampu pijar yang dapat bertahan lama. Ia menggunakan untaian karbon yang diposisikan di dalam lampu hampa udara pada tanggal 19 Oktober 1879. Dari percobaan tersebut, kemudian Edison dapat menemukan lampu pijar dengan waktu bertahan selama 40 jam. Seperti penjelasan Joseph Story dalam bukunya bertajuk 1000 lebih penemuan menakjubkan di dunia. Nah, Edison menjadi orang pertama yang mengindustrialisasikan lampu pijar. Jadi pertama kali yang mempromosikan lampu pijar ya, memperbanyak lampu pijar. Ia juga mampu mengenalkan lampu pijar kepada masyarakat. Dengan begitu Edison pun dikenal sebagai penemu lampu pijar. Semasa hidupnya, Edison dianggap sebagai seorang yang sangat produktif. Tidak hanya menemukan lampu pijar, ia juga menemukan fonograf, mikrofon, proyektor film, dan masih banyak lagi. Tercatat dalam sejarah bahwa Edison telah menghasilkan 1039 hak paten penemuan atas namanya. Sikap produktif Edison juga dapat terlihat dari kegiatannya dalam membantu pemerintah Amerika Serikat. Beberapa kontribusi yang Edison berikan adalah mendeteksi pesawat terbang, menghentikan torpedo dengan jaring, serta menaikkan kekuatan torpedo dan kamuflase. Demikianlah kisah tentang Thomas Alva Edison. Ya, dari mana semua rasa ingin tahunya timbul? Ya, seorang anak yang tadinya diabaikan, ya, terlambat bicara, ya, tetapi kemudian dia bisa menjadi seorang penemu yang tercatat dalam sejarah dan menemukan lebih dari 1000 hak paten, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mau masuk dalam firman Tuhan yang berhubungan dengan ini, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di belakang. Kolose 3 ayat 1 sampai 19 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Kolose ini Paulus menuliskan, carilah perkara yang di atas, ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya suka dengan apa yang Pastor Tommy sampaikan pada hari Minggu kemarin, ya, dikatakan jangkarkanlah, ya, jangkarkanlah hati kita, hidup kita kepada perkara yang di atas, kepada perkara yang Tuhan taruhkan, ya. Jadi perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Kita harus menjangkarkan hati kita, pikiran kita, ya, mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian kita tidak memikirkan apa yang terjadi di muka bumi, ya. Maksudnya mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas. Artinya kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, mengarahkan hidup kita, ya, menjangkarkan hidup kita kepada hal-hal yang di atas. Itu yang terutama Bapak Ibu sekalian. Karena itu bersifat kekal, ya. Perkara yang di atas itu bersifat kekal. Memikirkan perkara yang di atas itu bersifat kekal, ya. Bersifat kekal. Nantinya kan kita hidup di dunia kan terbatas Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi yang kekal itu adalah ketika kita duduk bersama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Oleh karenanya perlu kita mencari, ya, mengarahkan hati kita, menjangkarkan hati kita, hidup kita kepada perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ketika kita memikirkan hal-hal yang di atas, ya, memikirkan dan mencari perkara-perkara yang Tuhan, di mana Kristus ada, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, ya, maka Tuhan akan menolong kita, ya. Tuhan akan membantu kita ketika kita ada di muka bumi, ya. Hidup daripada Thomas Alva Edison itu adalah contohnya. Dia adalah orang percaya Bapak Ibu sekalian, tetapi hidupnya sangat optimal ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya. Di situ kita lihat bagaimana hidupnya menjadi hidup yang produktif. Ketika kita mencari perkara yang di atas, menjangkarkan hidup kita, hati kita, juga pikiran kita pada perkara-perkara yang di atas, terutama lebih dari apa yang ada di dunia ini, maka Tuhan akan memakai kita dengan optimal. Nah, kondisi jemaat Kolose pada waktu Paulus menuliskan kitab Kolose, ya, di situ dikatakan bahwa jemaat Kolose itu haus akan hal-hal yang supranatural. Pada mulanya sih bagus, Bapak Ibu sekalian. Haus akan hal-hal yang supranatural, haus akan hal-hal yang rohani. Namun demikian itu masih tercampur dengan pengajaran atau dengan keyakinan atau bahkan dengan mitos-mitos Yunani dan negeri-negeri di sekitarnya. Jadi Paulus merasa perlu bicara kepada jemaat Kolose untuk meluruskan pengajaran dan keyakinan pada iman Kristen yang benar, yang tidak tercampur aduk dengan pengajaran dari Yunani berdasar mitos dan bukan iman yang benar. Jadi kondisi daripada jemaat Kolose itu, mereka punya kerinduan untuk memikirkan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang dari Tuhan. Tetapi itu tercampur aduk dengan pengajaran-pengajaran mitos-mitos Yunani, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk dalam curiosity, ya, rasa ingin tahu. Dalam bahasa ini dikatakan kuriositas atau kuriosus, ya, hati-hati, rajin atau ingin tahu, yang artinya, ya, adalah kualitas yang berkaitan dengan pemikiran, ingin tahu, seperti eksplorasi, penyelidikan dan pembelajaran yang terlihat juga pada manusia dan juga hewan. Rasa ingin tahu membantu perkembangan manusia yang darinya berasal proses pembelajaran dan keinginan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap manusia pasti punya rasa ingin tahu, ya, punya rasa ingin tahu, ya. Itu menunjukkan perilaku, menunjukkan sifat atau emosi, rasa ingin tahu sehubungan dengan keinginan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi. Tadi kita lihat, ya, kisah
Thomas Alva Edison, rasa ingin tahunya untuk memperoleh pengetahuan atau informasi itu sangat tinggi. Ya, rasa ingin tahu sebagai suatu perilaku dan emosi merupakan kekuatan pendorong di balik perkembangan manusia, seperti kemajuan ilmu pengetahuan, bahasa, dan industri. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu, ya, perkembangan manusia, kemajuan ilmu pengetahuan, iptek, bahasa, industri, semua didorong oleh rasa ingin tahu. Dan dari mana rasa ingin tahu itu berasal, Bapak Ibu sekalian? Ya, Rick Warren, ya, dalam bukunya Created to Dream, ya, dikatakan dream, desire, dan curiosity adalah cara yang digunakan Roh Kudus untuk membangkitkan anak-anak Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini buku kecil ya, saya beli waktu itu di toko buku Emmanuel, buku kecil, dikatakan dream, desire, dan curiosity adalah cara yang digunakan Roh Kudus untuk membangkitkan setiap anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan kadang-kadang bicara ya melalui mimpi, melalui keinginan-keinginan, walaupun itu keinginan kecil, Bapak Ibu sekalian, dan rasa ingin tahu, ya, rasa ingin tahu tentang sesuatu dikasih oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk membangkitkan anak-anaknya. Jadi Roh Kudus menaruhkan curiosity atau rasa ingin tahu atas perkara-perkara yang di atas. Carilah, pikirkanlah. Kolose 3 ayat 1 tadi berkata, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi kita disuruh mencari perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu, memikirkan perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberikan dream, desire, dan curiosity di dalam hati setiap kita, supaya setiap kita dibangkitkan, setiap anak-anak Tuhan dibangkitkan dan menjawab tantangan zaman, menjadi pemenang-pemenang di tengah dunia yang gelap ini. Rancangan Tuhan yang sempurna itu dimasuki oleh ketidaksempurnaan kita melalui curiosity dari Roh Kudus. Ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, rancangan Tuhan itu sempurna. Ya, kita yang tidak sempurna ini, ya, bisa masuk, bisa dilibatkan, ya, oleh Roh Kudus dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Ya, masuk dalam jalan Tuhan, dalam rancangan Tuhan yang sempurna itu. Kita yang tidak sempurna ini dilibatkan oleh Roh Kudus melalui rasa ingin tahu atau curiosity. Dan ini ada di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Jalan Tuhan tuh luar biasa, sempurna. Rancangan Tuhan sempurna. Oleh karena kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita harus mengarahkan hati kita, menjangkarkan hati kita kepada perkara-perkara yang di atas, mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk. Nah, mulai dari mana? Ya, carilah perkara yang di atas. Ya, hal ini berbicara agar kita mulai menetapkan keingintahuan hati kita pada hal-hal yang di atas. Jadi pertama kita harus setting, kita harus mulai menjangkarkan, mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk, dan itu perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian proses yang berikutnya, temukan lebih dulu perkara yang di atas. Ya, setelah menetapkan hati tentang perkara yang di atas, temukan lebih dulu perkara-perkara yang di atas tersebut. Ya, Tuhan akan menyingkapkan kepada kita. Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mulai renungkan, mulai bertanya, diskusikan, kontemplasi akan perkara-perkara yang di atas dengan Tuhan dan saudara seiman. Bapak Ibu sekalian, saya sering tanya jawab, sering diskusi dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal dalam bisnis, dalam usaha yang saya nggak mengerti, ya, saya minta hikmat Tuhan. Saya berdoa, berkontemplasi, bertanya pada Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan. Ya, kadang dijawab, kadang juga tidak. Itu. Tetapi satu hal, saya bertanya kepada orang yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di mana kita bisa mendapatkan mentor terbaik? Ya, Tuhan adalah mentor terbaik. Roh Kudus adalah mentor terbaik. Ketika kita dalam bisnis, dalam usaha, marketplace, apapun yang Bapak Ibu hadapi, ya, kita berdiskusi, bertanya, berkontemplasi dengan Roh Kudus. Ya, kita bertanya kepada
pihak yang tepat, ya. Karena Tuhan memiliki semua jawaban. Karena dikata rancangan Tuhan itu sempurna, jalan Tuhan itu sempurna. Dia tahu apa yang ada di depan kita, dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, bicara tentang holy curiosity, ya, bicara tentang keingintahuan kudus, itu kembali kepada Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Dikatakan semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada dua hal, mengajar dan mengingatkan. Kata mengajar itu bicara tentang mengajarkan hal-hal yang baru, keterampilan-keterampilan baru, keterampilan-keterampilan khusus, menimbulkan rasa ingin tahu yang kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan atau Roh Kudus atau ada sesuatu yang bicara di dalam hati kita untuk kita mempelajari keterampilan baru atau memulai usaha yang baru atau mengajarkan hal-hal yang baru yang kita belum pernah ketahui sebelumnya, ya. Bisa jadi itu adalah holy curiosity di mana Tuhan sedang bicara kepada Bapak Ibu sekalian untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bicara melalui dream, desire, dan curiosity, yaitu walaupun itu suara halus sedikit kecil pun di dalam hati kita, keinginan, rasa ingin tahu yang kecil, keinginan untuk belajar sesuatu yang baru, ya, itu Tuhan bisa bicara dan Tuhan bisa bekerja melalui hal itu. Albert Einstein pernah berkata, never lose a holy curiosity. Ya, Albert Einstein, anak Tuhan juga, Bapak Ibu sekalian, pernah berkata, jangan kehilangan rasa ingin tahu yang kudus itu. Ya, Tuhan bicara di dalam hati kita. Tuhan menaruhkan di dalam hati kita. Walaupun itu suara yang sangat kecil, sangat halus, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus meresponnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, karya Roh Kudus dalam hal curiosity kita lihat di seluruh kehidupan manusia. Dalam hal health and medicine, technology, human culture, art and music, finance and business, telecommunication and transportation, innovation, whatever, you name it, ya. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Satu ketika orang bertanya kepada saya, Pak, saya ini berdoa untuk kesembuhan atas penyakit saya, tetapi kok saya nggak disembuh-sembuhin, malah saya minum obat dan operasi. Oke. Terus setelah minum obat dan operasi sembuh, Pak. Sembuh sih Pak setelah minum obat dan operasi. Tapi kan itu bukan Tuhan yang menyembuhkan Pak. Ya, obat dan dokter operasi. Terus saya tanya lagi sama dia, Pak, obat siapa yang bikin? Ya apoteker Pak, pabrik obat. Oke. Hikmatnya dari mana mereka bikin obat? Akhirnya Bapak itu bilang, ya dari Tuhan sih hikmatnya. Ya oke. Berarti obat dibuat oleh pabrikan obat, oleh apoteker, ya hikmatnya dari Tuhan. Berarti karyanya siapa? Ya Roh Kudus. Ya kan? Dokter, belajar ilmu kedokteran. Dari mana dia hikmatnya? Bisa belajar ilmu kedokteran. Seluruh tubuh manusia. Semua sistem dalam tubuh manusia. Hikmatnya dari mana? Dari Tuhan. Jadi artinya, walaupun Bapak ini, ya Bapak sembuh dari penyakit karena tangan dokter dan karena obat, ya itu juga karena tangan Tuhan. Karya Roh Kudus, ya, yang mengawali dari curiosity. Sehingga ada orang-orang yang belajar tentang farmasi, mendirikan pabrik obat, jadi apoteker, akhirnya jadi obat yang kita minum saat ini, Bapak-Ibu sekalian. Juga kedokteran dan semua bidang-bidang ini, ya, karya Roh Kudus dinyatakan dimulai dari hal curiosity. Nah, kita bicara tentang false curiosity atau contoh rasa keingintahuan yang salah, ya, sebagai berikut. Ingin tahu rasanya merokok, ya. Ini dulu awal-awal waktu masih muda gitu ya, teman-teman pada ngerokok, wah pada cerita, wah rokok ini enak nih, manis, rokok ini wah enak kalau ngerokok pagi-pagi ini bla 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 gitu cerita ya.
Saya nggak pernah ngerokok, Bapak Ibu sekalian. Bapak saya tuh galak sekali. Ya, bapak saya angkatan darat dan dia melarang anak-anak yang ngerokok. Tapi cuma saya doang yang patuh, Bapak Ibu sekalian. Kakak-kakak saya semua nyuri-nyuri ngerokok gitu. Tetapi saya nggak sampai hari ini saya nggak pengen ngerasa rokok. Jadi keingintahuan rasa merokok itu salah satu false curiosity ya. Kemudian false curiosity yang lain ingin tahu rasanya menang judi. Ada orang-orang yang penasaran kayak gimana sih menang judi, ya kan? Ada orang yang ingin tahu, tertarik pada hal-hal mistis. Jadi malah bukannya mempelajari tentang ketuhanan, tapi belajar hal-hal yang mistis. Ya, satu ketika salah seorang jemaat bertanya kepada saya, Pak, saya sering melihat hal-hal yang mistis. Saya sering melihat penampakan-penampakan. Oke, terus menurut kamu itu ini nggak berguna nggak buat iman kamu? Nggak berguna, Pak. Oke, kalau begitu kamu berdoa, ya, minta Tuhan tutup portalnya, ya, ditutup keinginan kayak gitu. Karena saya punya latar belakang dulu juga Bapak Ibu, karena saya orang tua saya untuk dari pihak mama itu dari Jawa ya. Jadi mempelajari hal-hal yang bersifat mistis. Dari Pak D saya semuanya belajar. Jadi saya dari kecil itu bisa lihat ya, dari kecil bisa lihat sesuatu gitu ya, ada hal yang mistis ya. Puncaknya ketika saya terima Tuhan Yesus waktu SMA kelas 1, saya kemudian mendapat pagi-pagi setelah saya kerja waktu itu ya, lulus SMA, saya kuliah sambil kerja. Kemudian satu ketika bangun pagi, saya mendapatkan kayak sign gitu. Nanti saya akan naik motor, ada di bayangan saya naik motor dan motor saya jatuh, saya ngadep ke kanan, tukang ojeknya jatuh di sebelah kiri, motornya gelempang gitu ya, ini ban tukang ojeknya. Dan hari itu memang saya naik ojek ke kantor karena telat gitu. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya jatuh di sebelah kanan, tukang ojeknya jatuh sebelah kiri, ketimpa sama motornya dia. Nah, sejak itu membuat saya ini nggak guna sekali ya, hal-hal seperti ini dibuka terhadap hal-hal yang mistis. Jadi waktu itu belum ada LDP, jadi saya berdoa sendiri, tumpang tangan sendiri, saya berdoa, Tuhan tutup semua portal-portal yang bukan daripada Tuhan. Saya tidak mau melihat hal-hal yang seperti ini lagi. Ini tidak membantu iman saya. Dan seketika itu juga Bapak Ibu sekalian tertutup. Sampai hari ini saya nggak bisa ngelihat lagi hal yang seperti itu. Jadi saya percaya ingin tahu pada hal-hal yang mistis ya, itu false curiosity. Cari tahu lebih banyak tentang Tuhan daripada kepada hal-hal yang mistis. Juga ingin tahu rasanya cepat menjadi kaya, padahal firman Tuhan bilang orang yang ingin cepat kaya cepat jatuh ya. Ingin tahu rasanya bunuh diri. Di luar negeri ada situs-situs orang bunuh diri yang difilmkan ya, untuk dokumentari supaya orang-orang lain yang mau bunuh diri bisa lihat cara-caranya. Dan itu benar-benar menurut saya itu udah udah nggak waras seperti itu ya. Ini adalah false curiosity yang ada di sekeliling kita. Nah, jangan terjebak pada false curiosity sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang salah ya. Tetapi jangkarkan pada hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas ya. Pikirkan pada perkara-perkara yang di atas. Tuhan menaruhkan rasa ingin tahu atau curiosity agar setiap manusia meraih tujuan-tujuan ilahi dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan mau kita mendapatkan yang terbaik. Tujuan-tujuan ilahi kita dapat tercapai dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga dia berikan curiosity di dalam kehidupan kita. Apakah salah jika Tuhan ingin kita unggul dan berprestasi di dunia ini? Tentunya tidak salah. Karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya yang excellent di dalam hidup kita. Sehingga Ia mau kita menjadi yang terbaik di dalam bidang-bidang kita. Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan menjadi unggul di bidangnya, berprestasi di bidangnya, memberi warna di bidangnya. Sehingga kita sadar ya bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Spirit of excellence ada di dalam setiap kita. Kita harus mendapatkan, harus melakukan yang terbaik di bidang kita masing-masing, dimanapun Bapak Ibu berada. Ya. Nah, pertanyaan introspeksi kita, ya ketika saya membaca ini, saya terus bertanya-tanya ya. Ini kata-kata Yesus sendiri, Lukas 16 ayat 8-9 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik
Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi kata lebih cerdik itu di dalam The Passion Translation terjemahan dikatakan more wisely atau smart, ya, lebih bijak atau lebih pandai daripada anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kritik Yesus kepada setiap kita, ya, sampai hari ini. Kata-kata Yesus ini terus terngiang-ngiang di dalam saya. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Tuhan mau setiap kita, ya, yang dipenuhi oleh Spirit of Excellence, dipenuhi oleh curiosity yang dari Roh Kudus. Tuhan mau kita optimal di dalam bidang kita. Dia mau kita unggul, berprestasi, dan memberi warna dalam bidang kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, Matius 5 ayat 3 sampai 12 tentang ucapan bahagia Yesus, ya, khotbah di bukit. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Miskin di sini bicara tentang miskin hikmat, miskin pengalaman, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kata-kata ini diambil oleh Steve Jobs, ya, menjadi quotes-nya dia, dikatakan stay hungry, stay foolish. Dari tetaplah lapar, tetaplah menjadi bodoh, ya. Lapar dan bodoh di hadapan Tuhan adalah kunci yang Tuhan ingin kita pegang untuk kita dikatakan yang empunya kerajaan surga. Ketika kita miskin di hadapan Allah, miskin hikmat, kita menjadi bodoh di hadapan Allah, ya, maka kita empunya kerajaan surga. Ketika botol kita atau tempat kita kosong, ya, kita miskin di hadapan kita, kita kosong, kita lapar, kita bodoh di hadapan Tuhan, maka Tuhan siap mengisi kita, mengoptimalkan hidup kita melalui curiosity di dalam hidup kita. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas dan mencari perkara-perkara yang di atas. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya selesai. Besok dalam Morning Chapel pada hari Rabu 3 April 2024 pada pukul yang sama dan melalui link Zoom yang sama, Bapak Ibu akan dilayani oleh Bapak Rio Hutagalung. Baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan mencari perkara-perkara yang di atas. Kami mau Tuhan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami tahu Tuhan hidup kami belum optimal. Oleh karenanya optimalkan hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan melalui hidup kami banyak orang melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya berkat-Mu Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat pemeliharaan, pertolongan Tuhan menyertai seluruh peserta Morning Chapel pagi hari ini. Dan biar Tuhan membawa kami naik, going to the next level Tuhan. Melihat perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Pengalaman iman yang baru. Dan terima kasih Tuhan. Biar tidak ada rasa takut untuk kami memulai hal-hal yang baru. Karena Tuhan menaruhkan holy curiosity di dalam hidup kami. Supaya kami growing, kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.